Kita akan membahas penyembuhan jiwa secara alamiah. Natural soul healing. Penyembuhan alamiah itu bisa. Sharing yang saya akan berikan berikut ini bisa membantu meringankan. Terkadang kita juga jangan terlalu perfeksionis lah. Artinya meringan aja sudah bersyukur lah ya. Sembuh nanti kan itu rahasia Tuhan. Berjodoh sama siapanya, diterapi oleh siapa gitu kan. Saya akan mulai dengan saya bawa dulu ke ranah makanan. Mungkin jarang orang yang mendengar sebuah ilmu itu mengatakan your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Ini saya ke arah nutrisi secara biologis dulu ya. Orang yang punya penyakit tertentu di badan, kalau dia bisa jaga makan, makanan-makanan yang dia pilih ini kalau cermat, ini menjadi obat buat dia. Contoh, saya sharing dulu sedikit soal makanan. Orang yang punya diabetes tentunya ya sudahlah jangan makan nasi putih ya kan. Ganti nasi merah boleh nggak? Mendingan ekstrim, nggak usah juga. Mama saya meninggal karena diabetes. Saya semenjak itu tidak mau makan nasi putih sama sekali. Diganti nasi merah pun saya tidak. Karena juga hitungannya karbo. Walaupun ada yang bilang, oh itu karbo tapi beda. Prosesnya beda gitu. Saya ingin tegas karena saya ingin masih bermanfaat bagi banyak orang. Mie saya kurang-kurangin, kan karbo juga. Roti dikurang-kurangin. Tapi kalau nasi putih atau nasi merah, enggak lagi sama sekali. Lalu, yang manis-manis, dikurangin dong. Kalau bisa ditiadakan. Kalau dulu suka minum yang manis-manis. Kalau sekarang tuh manis agak ini aja udah terbiasa lama-lama. Lalu, perbanyak makan buah, sayur. Jadi, your food is your medicine. Lama-kelamaan, pola hidup itu membuat terjadilah keseimbangan di tubuh. Kalau mau lebih spesifik lagi ya, untuk kesehatan badan kita, apapun penyakitnya, jaga alkali, jaga kadar alkali di tubuh. Kalau Anda mau tahu alkali itu apa, coba Anda buka di Google, alkaline and acid. Makan-makan kayak daging bakar, itu acid. Masa daging asam bukan? Alkali itu dan acid itu adalah dua sifat makanan yang berlawanan. Alkali ditemukan di buah-buahan, di sayur. Di air juga ada, air yang kadar pH-nya alkali. Makanan-makanan yang acid itu adalah yang bisa membuat kita nggak sehat. Apa? Daging bakar, yang terlalu manis-manis. Mungkin Anda bingung, kok manis asid gitu? Bukan, ini bukan soal rasa di mulut, tapi sifatnya. Dia itu kalau kita pakai kertas lakmus, kertas pH, dia angkanya bisa di bawah 6 atau 5, itu acid namanya. Kalau alkali itu di kertas pH, kertas lakmus itu di atas 7, 8, 9 itu alkali. Kalau Anda ke mall atau supermarket tuh ada tuh air tuh, alkali. Bisa ada yang 8.0, ada 7,5, 8,5 alkali, dan air itu biasanya mahal. Air tertentu yang dijual di pasaran, kalau Anda pakai kertas lakmus itu dia ternyata acid di bawah 7.0. Nah, your food is your medicine. Disarankan oleh dokter-dokter yang fokus terhadap kesehatan jasmania, soal makanan. Beliau semua menyarankan cari makanan yang tingkat keasamannya itu rendah. Cari yang bahasanya tinggi, alkalinya tinggi. Alkali itu bahasa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, buah itu alkali, sayur itu alkali. Walaupun ya, Anda tahu jeruk nipis itu kan asam banget. Itu alkali, aneh kan? Jadi ini bukan soal rasa di mulut, harus pakai kertas lakmus yang mengukur pH-nya. pH ya, tingkat keasaman, tingkat kebasaan. Lemon, Anda pasti bingung. Kalau di majalah kesehatan atau Anda Google soal kesehatan tuh, orang sakit emah, malah katanya disuruh ini, minum pagi-pagi air hangat sama ini nih, lemon, perasan lemon atau jeruk nipis. Pasti nggak masuk akal. Orang yang pakai logika, wah nggak mungkin. Wong ini asam lambung kok, mau dikasih asam lagi. Ini bukan soal rasa di mulut. Mungkin Anda bingung loh. Kalau kita baca majalah kesehatan atau kita Google tentang kesehatan, orang yang punya asam lambung sakit mah malah dianjurkan minum perasan air lemon hangat di pagi hari atau jeruk nipis hangat. Padahal itu kan asam rasanya. Tapi sifatnya itu kalau pakai kertas lakmus itu pH-nya itu di atas 7, 8, 9 itu alkali. Alkali itu menyehatkan badan kita. Karena penyebab kanker, penyebab badan itu nggak sehat, gampang capek, itu terlalu acid badan kita ini. Makanya apa? Ayam goreng, daging bakar. Karena yang goreng-gorengan, bakar-bakaran itu sudah acid dia. Rendah kalau pakai kertas pH di bawah 7.0, 6, 5, 4. Rendah banget dia. Saya menjelaskan ini bukan pada kapasitas sebagai dokter. Saya bukan dokter medis. Cuman nanti saya mau bawa ke penyembuhan jiwa. Sabar dulu, saya mau jelaskan, saya mau sharing dulu. Karena saya juga praktekkan. Saya itu sudah jarang minum minuman yang manis. Karena yang manis itu adalah acid. Kalau pakai kertas pH dia di bawah 7.0, itu nggak bagus. Bakar-bakaran nih, kalau makan stik bakar atau ayam bakar tuh, kalau pengen-pengen banget, harus ada timun di situ. Atau tomat. Timun sama tomat tuh netralisirnya. Kan timun sama tomat tuh alkali. Kalau pakai kertas lakmus itu di atas 8 dia. 8.5 atau 9. Tomat atau timun. Jadi kalau Anda makan bakar-bakaran nggak ada begitu-begituan, bahaya loh. Itu acid. Makanya orang yang sudah sakit
tertentu itu nggak boleh lagi makan bakar-bakaran, jangan makan daging kebanyakan, kalau bisa hidup vegetarian. Apapun yang digoreng itu acid. Makanya orang yang panjang umur itu kalau dia bisa atur, dia makan rebus-rebusan. Jangan goreng. Karena goreng itu oksidasi sekaligus akan jadi acid. Makanya kamu panjang umur mau sehat tuh goreng-gorengan tuh kurang-kurangin. Karena proses penggorengan itu terjadi oksidasi. Nanti Anda Google lagi oksidasi itu apa. Panjang nanti kalau saya bahas semuanya. Dan dia menjadi acid. Maka paling bagus tuh kalau makan ikan tuh yang direbus, kukus gitu. Karena dia tidak menjadi terlalu acid. Baik, jadi saya tidak akan panjang lebar soal makanan. Saya nggak ahli gizi, bukan ahli nutrisi. Tapi saya mempraktekkan apa yang saya pelajari dari ahli nutrisi. Nanti tolong Anda Google daftar makanan yang sifatnya alkali. Alkalin atau alkaline tulisannya ya. Dan daftar makanan yang sifatnya asam atau acid. Kamu kurang-kurangi makanan yang sifatnya acid atau asam. Yang alkali ini perbanyak. Untuk penyembuhan kesehatan, apapun yang kita alami itu bisa meringankan. Karena dulu memang saya mudah tidak berenergi, mudah untuk lelah gitu. Gampang untuk sakit gitu, setahun bisa ada aja tuh penyakitnya. Semenjak saya sering fokus makan makanan yang alkali, itu berkurang. Setahun paling flu 2 kali udah paling banyak. Karena badan jadi tersiagakan alkali itu bagus buat badan. Ya, nah, sebagaimana tubuh akan menyembuh dengan jaga makan. Karena our food is our medicine. Makanan itu kalau dipilih yang benar, makanan itu sendiri adalah obat gitu loh. Ya, makanan ketika salah jadi racun. Mau masukin makanan ke mulut tuh jaga-jaga, hati-hati, mikir-mikir. Ini kan perutmu, ini kan bukan tong sampah nih. Badanmu bukan tong sampah. Mikir, ini bagus nggak? Bermanfaat nggak bagi tubuh? Bukan cuma, yang penting enak, yang penting enak. Dan alkohol itu sangat acid. Alkohol sangat acid dan itu bahaya. Ya, jadi masukin apapun, minum atau makan, pikirkan itu bermanfaat nggak? Bukan hanya, yang penting hidup menikmati. Ingat, tugasmu masih panjang. Kamu menikmati hidup aja tuh nggak cukup. Ada orang yang harus menikmati kamu juga. Harus menerima manfaat dari kamu. Itu penting. Nggak cuma, aku ingin menikmati hidup. Anakmu ingin menikmati kamu tetap ada. Pasanganmu ingin menikmati kamu tetap ada. Pikirkan juga orang yang ingin menikmati bahagia dari kamu. Nah, sekarang masuk ke psikologis. Bagaimana menyembuhkan jiwa. Kalau badan, kita masukin input menafkahi badan kan dengan cara makan kan dari mana? Dari mulut ya. Ayo, coba saya pengen Anda berpikir sejenak. Jiwa kita dikasih makan lewat mana? Coba pikir sebentar. Jiwa dikasih makan melalui mata dan telinga. Nah, maka berlaku hal yang sama. Apa yang kita dengar dan kita lihat, itu juga akan jadi obat bagi jiwa. Kalau Anda mengalami anxiety, cemas, belakangan sering putus asa, minder, merasa nggak percaya diri, merasa gampang sedih, apapun lah, apapun. Pengen meringan, pengen lebih enteng, jaga mata sama telinga. Kurang-kurangin denger yang negatif, lihat yang negatif. Saya kalau ngomong gini pasti akan ada yang bilang, ah cengeng banget nggak mau lihat yang negatif. Saya menghormati, saya sih nggak mau berdebat. Silakan, itu hak Anda. Kan saya dalam rangka bikin video ini untuk membantu rekan-rekan yang penyembuhan. Nggak ngajak Anda cengeng kok. Kita ke medis sebentar. Ada rekan kita sedang di rumah sakit rawat inap. Kenapa ada jadwal besuknya? Kenapa nggak boleh besuk setiap saat aja? Supaya dia istirahat loh. Supaya dia istirahat. Dan ada adab dalam membesuk. Jangan pas besuk tuh, lagi besuk nenek, ini lagi sakit. Ini lagi di kamar nenek, di kamar rawat inap nih. Datanglah bertiga nih, ada paman, ada keponakan gitu. Di situ ngomel-ngomel tuh. Tuh paman, gagar paman kan oma sakit. Loh, nggak pada tempatnya. Berantem pas lagi besuk gitu loh. Kapan mau sembuh nenek kalau begitu? Nggak tenang. Nah, maksud saya, di masa penyembuhan apapun, kita butuh ketenangan. Nah, supaya tenang, kurang-kurangi. Kalau bisa dihindari dengar negatif atau lihat yang negatif. Bagaimana supaya kita bisa menafkahi batin, sehingga jiwa kita akan sembuh? Caranya adalah, pastikan kita punya sahabat yang baik. Itu dulu. Ada orang yang kalau ngomong tuh, sialan loh. Tujuannya bercanda. Tapi gini loh, dalam hidup ini kita harus tahu, tujuan benar itu aja nggak cukup kalau caranya nggak benar gitu loh. Ya tujuan kok kan bercanda, tapi caranya nggak benar, nggak boleh juga. Kita tuh kalau mau hidup sukses, baik tujuan maupun cara harus benar gitu. Saya bawa ke parenting sedikit biar Anda tahu tujuan dan cara itu harus benar. Aku marah-marah Anda tuh tujuannya baik loh Pak. Aku marah mereka tujuannya supaya mereka tuh dewasa. Supaya mereka tuh tahu mana salah, mana yang benar gitu loh. Tapi kalau caramu itu menyakiti, kamu ya mau sampai kapan begini? Dasar anak nggak tahu diri dah, bla bla bla. Aduh, aneh-aneh deh kata-kata negatif semua. Caramu salah, walaupun tujuannya baik, tetap nggak akan bagus. Jadi tujuan dan cara harus benar. Kamu punya sahabat, suka ngomongin jelek gitu loh. Bagi dia kata-kata kasar tuh biasa, itu bercanda. Hindari dulu.
Saya nggak ajarin Anda sombong. Kamu kan mau sembuh. Ingat, your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Jiwa makanannya apa? Dari telinga, dari mata. Apa yang kita lihat dan kita dengar, itu mempengaruhi psikologis kita. Dengan punya sahabat yang baik, yang positif, kalau bercanda juga bercanda yang membangun, bercanda yang ngakak-ngakak tapi tidak jatuhin orang, dia bisa support kamu, itu meringankan gitu loh. Tahu nggak, orang kalau punya suatu gejala psikologis yang butuh disembuhkan, dia berada di lingkungan yang semau-maunya mereka itu bercanda, semau-maunya mereka itu bersikap. Kapan kamu mau sembuh gitu? Itu sama kayak lagi batuk kan, mau sembuh, minumlah obat batuk. Tapi 2 jam kemudian minum es yang manis-manis. Ya gimana ya? Kapan sembuhnya? Kalau kita ke dokter minum obat biasanya kan ngantuk bawaannya, supaya istirahat kan. Makanya nggak boleh sambil nyetir. Kamu minum obat, ngantuk kan disuruh tidur tuh. Tapi masih jam 8, jam 9 ngopi. Nah gimana dong minum obat habis itu ngopi? Begadang nggak istirahat. Kan kamu dibuat tidur tuh supaya istirahat gitu. Nah kita butuh istirahat kuping nih. Butuh istirahat mata nih. Coba cari sahabat yang baik, positif. Jadi di masa penyembuhan, kumpul-kumpul dulu ke sahabat yang positif. Ya, jangan ke teman yang kalau ngomong tuh suka kasar. Nantilah kalau kamu udah sembuh, kamu kembali lagi silahkan. Walaupun saya idealis, kalaupun saya udah sembuh, saya kurang-kurangin deh orang yang suka ngomong jelek. Bukan saya sombong, enggak. Tunggu dulu, jangan pindah channel dulu, saya jelaskan. Ini bukan soal sombong, begini. Kamu punya hamster, oke, hamster. Piara hamster. Kamu belikan hamburger yang 50.000, enak banget itu bagi kita. Dideketin ke hamster, kabur hamsternya. Lalu kita bilang, ih, hamster sombong banget ya. Kasih burger nggak mau, sombong banget. Sombong nggak hamster itu? Bukan sombong, itu bukan makanan dia. Kamu piara ayam jantan. Kamu bikinkan perkedel, rasa telur, rasa ayam pula. Deketin ke ayamnya. Ayamnya kabur. Ih, sombong banget tuh ayam. Padahal perkedel enak, tahu sombong ya ayam itu ya. Bukan sombong, bukan makanan dia. Jadi kalau saya menghindari orang yang suka ngomong jelek, orang yang suka ngeluh, bukan saya sombong loh, bukan makananku. Nah ini banyak orang nggak paham. Lihat orang-orang sukses ya. Kalau kita nggak ngerti mereka, kita nggak kenal, kita pikir beliau sombong loh. Karena beliau kan suka menghindari orang yang berpikir kecil, menghindari orang yang belum coba udah putus asa, belum coba udah takut gagal. Beliau agak nggak nyaman dengan orang begitu, bukan berarti sombong, bukan makanannya. Mereka nggak biasa dengar pesimisme, mereka nggak biasa mendengar orang ngeluh, nggak enak aja. Kalau mereka menjauh, bukan berarti beliau sombong, bukan makanannya gitu loh. Nah jadi ketika kamu menghindari orang yang suka ngeluh gitu, suka marah-marah gitu. Gini, kita bukan berarti menghindari total ya, tidak. Tunggu kamu sembuh dong. Ya kan, tunggu kamu sembuh. Baru kamu deketin dia lagi. Gini, marah sama ngeluh wajar nggak? Wajar. Saya juga masih ngeluh, masih marah, wajar. Cuman ada yang jadikan itu habit. Kita mau bener, mau enggak, dia ngeluh. Ada aja yang dia mau cari untuk ngeluh buat kita. Ngeluh sama marah wajar. Tapi ada orang yang tiap hari bawaannya marah-marah. Nah itu kan kita hindari dulu dong. Nggak ada orang yang sempurna. Kalau saya bilang cari sahabat yang baik, sahabat baikmu juga ada kekurangan. Saya pun banyak kekurangan. Saya bisa marah, bisa ngeluh. Tapi marah ngeluh yang benar ada alasannya. Hindari orang yang memang sudah kebiasaan gitu loh ngomong, sialan lu. Wah, gimana kamu? Susah dong kau gitu dong. Yang melabel dan segala macam. Itu dihindari dulu. Sekarang soal tontonan. Saya mau spesifik soal tontonan. Anda nonton TV atau YouTube. Sorry ya, di YouTube itu banyak tayangan-tayangan yang saya kadang bingung. Viewernya banyak banget. Tapi isinya tuh nggak enakan gitu loh. Yang nggak positif gitu loh. Nonton begituan, jiwa kamu yang pada masa penyembuhan, tanda petik sel-sel jiwa kamu, walaupun sel hanya ada di badan ya, sel-sel jiwa kamu yang mau recovery, itu terhambat gitu loh. Lagu-lagu di YouTube tuh banyak lagu atau musik instrumental yang tentang keheningan, ketenangan. Hidupnya banyak beban karena sudah jarang menjeda, jarang meditate gitu loh. Jarang menenangkan diri. Nah, menenangkan diri termasuk harus banyak berdoa, banyak sembahyang, dengar ceramah-ceramah yang menyejukkan. Sorry ya, saya hanya menyampaikan pada kapasitas saya sebagai orang psikologi. Nggak ada maksud apa-apa. Saya nggak sebut siapa-siapa juga. Saya sangat setuju kalau penceramah itu menyampaikan dengan halus. Menyampaikan dengan tegas, boleh. Itu untuk hal-hal yang nggak bisa dikompromi. Untuk ngomong ke orang tertentu. Tapi kamu di masa-masa penyembuhan, kalau kamu buka ceramah, cari penceramah yang dia menyampaikan ceramahnya dengan lembut, dengan santun. Mau dengan yang tegas banget, boleh, tunggu kamu sembuh. Karena kadang-kadang saya pernah nonton sebuah penceramah, dia ngomongnya agak nada tinggi gitu loh. Yang disampaikan benar. Dan itu harus sesuai konteks. Disampaikan ke orang yang waktu itu di konteks itu benar. Tapi begitu ditonton oleh orang yang sedang ada gangguan psikologis, dengar gitu, kayak terhakimi gitu loh. Makanan jiwamu itu obatmu gitu loh. Cari penceramah yang santun, yang lembut. Ada kok. Kalau bisa penceramah yang bikin kita ngakak-ngakak gitu. Ada, banyak gitu.
Kita perlu ditegaskan dengan khotbah-khotbah yang tegas, iya nanti tunggu kamu udah sehat jiwanya. Makanya psikolog, konselor tuh di klinik terapi tuh nggak judgmental, nggak yang menjudge gitu loh. Kebayang nggak sih misalkan ada orang datang gitu ya, semenjak aku selingkuh, istriku udah nggak respect lagi, walaupun aku udah berubah 3 tahun, ini udah nggak pernah, tapi aku kayak nggak dikasih kesempatan, aku sekali salah ya selamanya salah gitu loh. Dia udah sampai pisah ranjang lah, udah ngajarin anak yang enggak, katanya aku, papanya ini adalah orang inilah, orang itulah gitu. Aku sedih loh mas, sampai anakku itu nggak respect sama aku. Nggak mungkin banget kalau kita itu ngomong gini loh, rasa no, siapa suruh kamu selingkuh 3 tahun lalu? Waduh, ngeri bener. Habis itu bapak itu nyari pohon toge nanti, nyari pohon tomat. Gini loh, di psikologi itu nggak ada istilah salah atau benar. Ya ada, kita malah coba cerita pak, mohon izin gimana awalnya. Terus apakah ibu itu memang selalu sentimen sama bapak atau kadang-kadang beliau juga bisa baik, bisa hangat. Nah kita gali gitu loh, nggak ada salah atau benar gitu loh. Begitu di ruang psikologi, kita tidak mengatakan dosa atau apa. Wah, itu bukan hak kita. Kita bukan ulama. Orang ketika tertekan, tidak boleh dihakimi loh. Makin tertekanlah dia. Tapi kan kalau salah, harus bilang salah. Kecuali kalau kamu datang ke seorang yang berhak mengatakan itu, silakan. Kalau kami nggak punya hak itu gitu loh. Kita harus menjaga asupan telinga dan mata kita. Hindari dulu kata-kata kasar, hindari dulu mendengar kata-kata negatif, supaya jiwamu menyempatkan diri untuk penyembuhan. Tapi menghindari kata-kata negatif aja tuh nggak cukup. Menghindari kata-kata yang kasar aja, menghindari tontonan yang kasar, yang negatif aja nggak cukup. Perlu dimasukkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Sama kayak dalam dunia nutrisi, kamu nggak makan daging bakar-bakaran lagi aja nggak cukup. Tapi harus makan sayur, makan buah, kan gitu. Meniadakan yang tidak baik aja nggak cukup. Jiwa butuh diisi. Sahabat yang baik, yang positif. Tontonan yang baik, yang positif. Ceramah yang dengan penyampaian yang menyejukkan. Menerapkan semua ini kapan akan sembuh? Nah, saya nggak akan bisa berjanji karena jiwa itu kualitatif, bukan kuantitatif. Kuantitatif itu 1 tambah 3 pasti 4. Kualitatif tuh nggak gitu. Coba bahagia, coba ukur. Aku bahagia banget. Berapa nilai bahagiamu bisa nggak dikuantifisir? Bisa nggak ditimbang? Bisa nggak diukur pakai sentimeter? Nggak bisa. Jiwa itu kualitatif. Contoh, sama-sama cemas, tapi si A cemasnya itu segimananya, si B cemas segimananya, nggak ada timbangannya gitu. Nah, tapi akan berkurang, meminimalisir beban di batin. Nah, penyembuhan secara alamiah, caranya adalah kurangi input negatif, masukin input yang positif. Anda memberi makan jiwamu gitu loh. Tapi jaga lisan juga, karena kadang-kadang lisan kita ini yang memberi asupan bagi telinga sendiri, suka ngomong jelek gitu ya. Contoh, capek ya, aduh sial ya, aduh susah ya. Itu kata-kata yang dikurangin tuh. Itu nanti kita dengarkan itu kan, itu masuk ke alam jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau ada luka batin sama ayah, sama ibu, luka batin pada seseorang, apakah dengan dengar positif aja menyembuh? Tidak, meringan. Memang hanya sekedar jaga telinga sama jaga mata, tapi itu nggak sederhana loh. Kalau kamu nggak terapin ini, kapan sembuh kita nggak tahu. Temen ngerumpi, ngomongin enggak, hindari dulu. Mendingan kita tuh diprasangkai sombong daripada kita tetap bersama di kumpulan itu tapi sembuhnya kapan tahun. Kenapa? Karena tugasmu masih banyak. Orang-orang harus kamu bahagiakan. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story tuh ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Memang jauh lebih cepat hasilnya karena menggunakan terapi psikologis lebih cepat. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya pengen tahu siapa yang nonton sampai detik ini. Bener-bener yang kagum aja. Pengen tahu siapa sih kamu gitu loh. Kok segininya cari ilmu, diniatin,
belajar sampai akhir video. Keren banget. Tolong muncul di komen. Komentarnya adalah koma. Kasih tanda koma. Kenapa sih kamu harus muncul? Aku tuh sebagai orang yang suka ngilmu, ya seneng aja kalau ketemu orang yang sekaum gitu, kaum haus ilmu. Muncul ya, komen tanda koma. Kalau ada yang balas komen kamu, ini apaan sih pada komen tanda koma? Kamu nggak usah jawab, tolong, jangan jawab. Kalau kamu jawab, oh ini kata Mas Didi yang nonton sampai detik sekian, kasih tanda koma, nanti mereka juga ikut-ikutan. Saya jadi nggak tahu mana yang suka ngilmu, mana yang enggak. Tolong ya. Terima kasih.